Om Swastiastu. Halo Sobat Semiba, dimanapun berada, saya Purnami sebagai host yang akan menemani selama beberapa menit ke depan dalam acara Satelit Semiba, Senin Bincang Atraktif, Edukatif, Literasi, Kreatif. Satelit Semiba merupakan sebuah program bincang-bincang dengan topik yang edukatif. Pada episode kali ini telah hadir narasumber yang akan menemani kita selama beberapa menit ke depan, yaitu Kak Mora dari Yayasan Bumi Kita Fantastis. Selamat datang Kakak. Terima kasih telah mengundang. Mungkin Kakak berkenan untuk memperkenalkan diri dan menyapa terlebih dahulu sahabat Semiba yang menyaksikan tayangan ini. Halo sahabat Semiba, nama saya Mora Prima Siregar, saya dari Matvisno Plastik atau Yayasan Bumi Kita Fantastik. Kita itu adalah sebuah organisasi yang fokusnya untuk pendidikan dalam pencegahan polusi plastik. Kita hadir di sini karena kita kasih program kepada SMP 3 Bangli dan terima kasih kepada Purnami yang udah mengundang kita kali ini. Wow, dari sapaannya terlihat narasumber kita kali ini sangat bersemangat dan bersahaja sekali. Semoga kakak selalu sehat dan berbahagia. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah plastik merupakan sampah yang mengandung zat berbahaya bagi makhluk hidup di bumi ini. Plastik juga dikenal sebagai sampah yang membutuhkan waktu hingga ratusan tahun lamanya agar dapat terurai. Tidak bisa dipungkiri lagi pada saat ini, masyarakat masih banyak menggunakan plastik sekali pakai. Walaupun sudah dilakukan banyak sekali upaya dengan gerakan mengurangi plastik sekali pakai. Nah, pada episode kali ini telah hadir yaitu Kak Mora dari Yayasan Bumi Fantastis. Mungkin kakak berkenan untuk menjelaskan lebih mendalam mengenai Yayasan Bumi Kita Fantastis. Yayasan kita itu sebenarnya fokusnya ke penggunaan plastik sekali pakai. Jadi kita mau masyarakat itu mencegah daripada mengobati dengan cara mengurangi penggunaan pembelian plastik sekali pakai. Kita itu programnya ke SMP, ke SMA, baik di Bali maupun di seluruh Indonesia, terutama yang kurang mampu. Nah, salah satu program kita ada di SMP 3 Bangli, di mana kita kasih program student workshop yang kita hadirnya itu sekali seminggu selama sebulan. Dan kita nggak hanya kasih edukasi mengenai penggunaan plastik sekali pakai, kita juga kasih solusi praktis untuk mencegah penggunaan plastik sekali pakai. Dan kita nggak hanya ketemu muridnya doang loh, kita juga ketemu dengan guru-gurunya, silaturahmi bersama agar guru-guru paham kita ke sekolahnya ngapain aja, dan kita berharap gurunya bisa melanjutkan ilmu yang kita kasih kepada murid-muridnya, guru-gurunya supaya lebih dikekal sepanjang waktu selama muridnya ada di sekolah ini. Karena kita cuma datang sekali doang nih, tapi gurunya bakalan selamanya bersama dengan murid-murid, dan tanpa bantuan dari guru-gurunya kita nggak bisa melakukan program ini dengan sukses. Wah, keren sekali ya Yayasan Bumi Kita Fantastis ini. Nah, kalau tidak salah logo dari Yayasan Bumi Kita Fantastis itu hiu paus ya? Yes. Wow, dengan gambaran dan warna yang sangat unik sekali. Mungkin kakak berkenan untuk menjelaskan makna dari logo tersebut. Jadi Matvisno Plastik pakai logo hewan hiu paus. Hiu paus itu kita pilih sebagai perwakilan dari hewan lautan yang terkena dampak lumpur lautan plastik. Mud fish, mud itu lumpur, fish ikan. Jadi ikannya terjebak nih dengan polusi plastik, dan no plastik menggunakan edukasi adalah cara kami untuk mengurangi perlahan-lahan polusi lumpur plastik ini. Teman-teman ada yang sadar nggak ini hiu paus atau belum pernah kenal hiu paus sebelumnya? Cuk, rame-rame bisa dicek di Google hewan-hewan apa aja yang kena kontaminasi oleh polusi plastik oleh manusia itu sendiri ya. Wah, keren sekali. Nah, apa saja sih program atau kegiatan yang sudah dilakukan oleh Yayasan Bumi Kita Fantastis ini, Kak? Program kita itu banyak ya. Tadi tak bilang sebelumnya kita ada di SMP dan juga ada di SMA. Tapi pada dasarnya kita fokusnya untuk pencegahan. Jadi selain melakukan program pencegahan polusi plastik seperti di SMP 3 Bangli, kita juga kasih program mengenai kesehatan menstruasi dan juga mengenai pendidikan seksualitas, di mana kita yang perempuan tiap bulannya berpolusi karena pakai pembalut sekali pakai. Nah, kita kasih pelajaran nih kepada para perempuan supaya ada loh solusi supaya nggak berpolusi dengan cara menggunakan pembalut kain. Itu contohnya. Lalu selain itu, karena kita di Indonesia banyak angka perempuan itu hamil luar nikah atau pernikahan dini, kita mau kasih edukasi kepada perempuan dan juga laki-laki gimana caranya tumbuh kembang sekolah tanpa terjebak dengan pergaulan yang bebas. Apa pendidikannya, apa solusinya, dan apa mindsetnya. Karena pada akhirnya kita berharap anak didik kita pinter. Mereka tahu
apa resiko dari tindakannya mereka. Nah, kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, kita wajib memberikan informasi ini kepada anak didik kita supaya mereka tahu ke depannya kalau mereka mau melakukan sesuatu, mereka harus bertanggung jawab dan tahu resikonya. Dan ini menjadi bagian penting dalam kurikulumnya Matfis, karena solusi itu adalah di mana kita menggunakan edukasi untuk mendidik diri kita sendiri dan pemahaman kita terhadap diri kita dan juga lingkungan. Dan polusi plastik hanyalah salah satu dari banyaknya masalah di bumi. Jadi intinya kita punya karakter seperti apa? Apakah kita peduli atau tidak? Nah, ini tekanan kita di program edukasinya Matfis. Oh, berarti dengan cara edukasi kita dapat mengedukasi masyarakat atau orang-orang di sekitar kita untuk mengurangi atau berhenti menggunakan plastik sekali pakai. Nah, salah satu upaya yang banyak dilakukan untuk mengurangi penggunaan plastik yaitu dengan cara edukasi. Nah, menurut kakak, mengapa edukasi merupakan langkah utama yang harus dilakukan? Edukasi itu bagi saya ya terutama itu adalah hak dasar bagi semua manusia gitu. Jadi pada dasarnya kita mendapatkan edukasi baik di rumah ataupun di sekolah. Nah, edukasi menjadi jembatan di mana kita memberikan pemahaman atau kesadaran dan materi ataupun ilmu kepada anak didik kita mengenai sesuatu hal. Jadi contohnya mengenai edukasi penggunaan plastik. Oh, kalau pakai plastik apa akibatnya? Sampahnya seperti apa? Dampak bagi tubuh seperti apa? Nah, kalau kita dikasih edukasi dari kecil mengenai bahaya penggunaan plastik sekali pakai, kita pinter nih. Jadi tahu, oh kalau aku bawa tumbler, aku bisa mengurangi penggunaan botol plastik, gelas plastik, pipet plastik. Nah, dengan adanya edukasi inilah kita dapat kesempatan untuk menjadi generasi yang lebih pintar dan sadar atas apa tindakan kita sendiri. Jadi kalau tanpa edukasi mah kita susah ya. Kita bakalan terjebak dalam pembersihan tiada henti karena manusianya tetap bebal, tetap jajan sembarangan, tetap buang sampah sembarangan, dan akhirnya apa? Sampah nggak habis-habis karena kita manusianya masih pakai. Nah, ini dengan ada edukasi, harapannya pelan-pelan manusianya ada kesadaran untuk mengurangi dulu, harus wajib itu hukumnya. Semoga dengan edukasi ini masyarakat dapat mengurangi ya Kak penggunaan plastik sekali pakai ini. Nah, apa saja tips yang bisa kami terapkan di sekolah khususnya sebagai langkah awal untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai? Untuk SMIBA ya, SMP 3 Bangli, saya rasa udah bagus sekolahnya punya program yang luar biasa di mana murid wajib bawa tumbler dan juga bawa makan sendiri. Tapi pada akhirnya masalah di sekolah itu mengenai plastik adalah di kantin. Jadi terlepas dari sekolahnya mana, banyak sekolah yang kantinnya menggunakan kemasan plastik. Tipsnya mungkin kita mengingatkan adik-adik di sekolah, baik juga gurunya, untuk rajin bawa tumbler, rajin bawa kotak makanan, dan kalau mau minum gak usah pakai sedotan plastik. Dan kedepannya sebelum kita belanja, pikir dulu selama 3 detik, apa yang kita beli ini kita mau atau kita butuh. Lalu yang kedua, sampahnya bakalan kemana? Jadi kalau sampahnya bisa dihindari, kenapa tidak? Ini sih mungkin tips yang kita bisa kasih. Karena pada akhirnya ini kembali ke diri masing-masing. Dan sekolah itu adalah institusi ya, yang ada peraturannya. Jadi terlepas dari sekolahnya mana, pemerintahnya yang mana, kalau memang ada peraturan yang ketat dan implementasi yang kuat, kita bisa lakukan sama-sama. Dengan catatan SDM-nya harus pintar, SDM-nya harus peduli. Karena kalau kita SDM-nya nggak peduli, nggak bisa jalan. Karena rusak jadinya, nggak bagus hasil yang kita inginkan. Itu kurang lebih. Oh, bagus sekali ya Kak tipsnya. Nah, di sekolah kami juga mempunyai program terkait dengan pengurangan sampah plastik, yaitu ada Matahari Osba, singkatan dari membawa tumbler setiap hari. Nah, jika membeli botol minum atau tumbler, kita juga diingatkan untuk harus memperhatikan angka-angka yang ada di tumbler tersebut. Nah, kira-kira apa sih Kak arti dari angka-angka tersebut dan kenapa penting? Jadi kita pengen nih beli botol minum tapi dari bahan plastik, gak apa-apa, itu bagus, cuman kita harus bijak pilih botol apa yang kita mau. Jadi kalau ke warung atau ke supermarket nemu botol plastik, cek di bawahnya atau mungkin di sekitar tubuh botolnya itu apa kode daur ulangnya. Jadi ada angka dari 1 sampai 7, mana angka yang aman. Pada dasarnya kita harus bijak karena angka-angka ini mengandung plastik yang berbeda-beda. Jadi angka yang aman untuk kita konsumsi itu ada 1, 2, 4, dan 5. 3, 6, dan 7 kita nggak boleh pakai sebenarnya. Dan satu catatan, banyak plastik yang memang contohnya itu hanya bisa dipakai sekali doang. Kalau pakai berkali-kali karena matahari, cahaya matahari, perubahan suhu bisa membuat
sumber makanannya atau makanannya di dalam terkontaminasi dengan zat kimia dari kemasan itu sendiri. Jadi adik-adik pintar-pintar ya pilih barang yang mau kalian pakai untuk tubuh kalian. Kalau mau belanja botol minum, cek kode daur ulangnya seperti apa. Kalau nggak ngerti kodenya, cek Google. Kalian pintar kan, punya HP kan semuanya. Jadi gunakan teknologi internet untuk mendapatkan informasi, jangan cuma nonton Instagram doang ya. Jadi cek nih di Google apa kode daur ulang yang aman untuk dikonsumsi. Nah, kalian dapat dah angkanya dan kalian bisa gunakan itu menjadi ilmu kalau mau beli botol plastik ya. Oke. Berarti angka-angka tersebut menunjukkan kandungan plastik yang Ya. terdapat ya Kak. Nah, apa saja sih tantangan yang masih sering ditemukan dalam upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai? Tantangan yang paling banyak itu kebanyakan dari pribadi lepas pribadi ya. Jadi kan kita fokusnya edukasi, kita kasih kelas ke murid dan juga kepada guru dan orang tua. Terlepas dari peraturan yang mungkin kurang kuat atau implementasi yang kurang jalan, itu kembali lagi kepada manusianya. Purnami dikasih kelas nih sama Matrisno Plastik. Yang memutuskan Purnami bakal mengurangi plastik adalah dirinya sendiri. Saya sebagai gurunya hanya medium aja untuk menyemangati Purnami untuk mau pakai tumbler. Kembali kepada dia. Jadi tantangan yang paling besar ketika kita mau berubah adalah diri sendiri. Rasa malas, rasa pengen nyaman, rasa pengen praktis. Itu yang kadang membuat masyarakat malas misahin sampah, malah buang sampah ke sungai, malah beli botol plastik, beli jajanan pakai plastik karena nggak mau repot. Siapa sih di sini manusia yang mau repot? Semua pada malas kan ya. Nah ini nih, kalau seandainya dengan edukasi yang tadi tak bilang, kalau dari rumah, dari sekolah dapat edukasi yang betul mengenai pencegahan polusi plastik dan juga menjaga lingkungan, adik-adik dengan sendirinya mau bawa tumbler. Adik-adik dengan sendirinya mau jajan tanpa plastik. Adik-adik dengan sendirinya bawa kantong dari kain, tas kain nih untuk menghindari penggunaan plastik kresek kalau belanja. Jadi ingat, tantangan yang paling besar dalam hidup ini adalah diri sendiri, rasa malas dan rasa nggak mau repot. Itu sih yang paling banyak. Baik, dari perbincangan dengan Kak Mora dari Yayasan Bumi Kita Fantastis telah banyak sekali informasi yang kita dapatkan, terutama terkait dengan bahayanya penggunaan plastik sekali pakai. Untuk menutup perbincangan kita kali ini, mungkin kakak berkenan untuk menyampaikan closing statement berupa pesan atau himbauan kepada sahabat Semiba yang menyaksikan tayangan ini. Untuk sahabat Semiba semuanya yang pintar dan cerdas dan rajin, mungkin kakak bisa mengingatkan kalau sadar aja nggak cukup. Kalian bisa pintar di sekolah, ranking 1 dan jago ikut debat ini itu, tapi kalau apa yang kalian punya ilmunya di otak nggak diaplikasikan dalam tindakan, itu sama aja dengan nol. Jadi sadar aja nggak cukup ya, harus dibagi ilmunya kepada orang lain dan juga harus diaplikasikan. Lalu yang kedua, membuang sampah sembarangan, memisahkan sampah, itu adalah bare minimum. Bersih-bersih sampah di sekolah atau di rumah itu adalah bare minimum. Itu adalah tindakan yang paling minimal yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk menjaga diri sendiri. Jadi sebenarnya kita harus menciptakan sebuah mental yang bersih-bersih lingkungan. Memisahkan sampah itu bukanlah tindakan aktivis yang luar biasa gitu. Itu hal yang biasa. Karena itu hal yang wajar yang harus kita lakukan sebenarnya. Karena itu identitas kita sebagai manusia yang budi pekerti dan juga mencintai lingkungan. Nah, jadi adik-adik kalau mau naik kelas nih ilmunya, yuk sama-sama mencegah daripada mengobati dan mengurangi penggunaan plastik dari awal. Karena kalau kita nggak mengurangi penggunaan plastik dari awal, kita akan terjebak dalam pembersihan tanpa henti. Mau bersih-bersih tiap hari, tiap tahun, sampai selama-lamanya mau nggak? Nggak kan? Kita nggak ada yang mau bersih-bersih selalu. Jadi kalau kita sudah mengurangi penggunaan plastik dari awal, kita nggak bersih-bersih lagi. Jadi bisa nih dari setahun awalnya 100 bersih-bersih menjadi cuma 50 doang. Dan akhirnya menjadi 0. Karena manusianya udah pintar mengurangi penggunaan plastik dari awal. Dan nggak ada yang buang sampah sembarangan. Dan sampahnya dipisah. Jadi bisa diolah sampahnya secara teratur dan secara terorganisir. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan mungkin jangan lupa follow Matrisno Plastik di Instagram dan juga di Facebook, karena kalau kalian dukung kita melalui satu follow itu bisa membuat kita lebih dikenal oleh pihak luar, karena kita butuh mencapai seluruh anak-anak di seluruh Indonesia, gak hanya di Semiba aja. Oke, makasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak Mora telah mengedukasi sahabat Semiba. Untuk sahabat Semiba yang menyaksikan Satelit Semiba episode kali ini, semoga apa yang kami perbincangkan selama kurang lebih beberapa menit ke belakang dapat menghibur dan bermanfaat. Sekian Satelit Semiba episode kali ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Semiba. Oke.
Om Santi, 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 Om.